Halo, nama saya Hendrika Nunut. Saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMPK Putri Santu Saverius Kevamenanu dalam menyelesaikan soal matematika. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia abad 21 ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di segala segi kehidupan, termasuk dalam proses pembelajaran, yaitu menurut Daryanto dan Saiful tahun 2016. Pada sistem pembelajaran abad 21 mengalami suatu peralihan kurikulum yang diakui sekarang, yaitu kurikulum 2013 versi 2016. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk bisa membuat siswa berpikir tingkat tinggi yang ditekankan pada ranah kognitif yang mencangkup analisis, evaluasi, dan kreativitas. Namun, kenyataannya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini dilihat dari hasil PISA dan beberapa penelitian. Berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2018, pada mata pelajaran matematika menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari bawah 73 negara dengan skor rata-rata 379. Hal tersebut menunjukkan pentingnya guru mengarahkan peserta didiknya untuk berpikir tingkat tinggi agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan berpikir siswa masih rendah adalah kurang terlatihnya anak-anak Indonesia dalam menyelesaikan soal tes atau soal-soal yang sifatnya menuntut analisis, evaluasi, dan kreativitas. Nah, berdasarkan hasil wawancara, selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran matematika di SMPK Putri Santu Saverius Kevamenanu, diperoleh data bahwa kemampuan siswa-siswi termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional tahun 2019, yaitu 47,79. Soal-soal UN merupakan soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMPK Putri Santu Saverius Kevamenanu dalam menyelesaikan soal matematika. Yang berikut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMPK Putri Santu Saverius Kevamenanu dalam menyelesaikan soal matematika. Batasan istilah yang pertama yaitu berpikir, yang kedua berpikir tingkat tinggi, dan yang ketiga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMPK Putri Santu Saverius Kevamenanu pada tanggal 6 Mei 2021. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 8 C2 SMPK Putri dan masing-masing satu orang siswa dari tiap kategori level berpikir tingkat tinggi, yaitu satu orang siswa dengan kategori baik, satu orang siswa dengan kategori cukup, satu orang siswa dengan kategori kurang, dan satu orang siswa dengan kategori sangat kurang. Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap persiapan, tahap yang kedua, tahap pelaksanaan tes, dan tahap yang ketiga, tahap akhir.
Yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Penelitian ini dilaksanakan di SMPK Putri Santosa Ferdiuskeva Manado. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8C2. Terdapat dua bentuk data yang dideskripsikan, yaitu hasil tes tertulis dan wawancara. Kedua data tersebut menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Berikut ini adalah tabel siswa yang dijadikan subjek berdasarkan kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu dapat dilihat pada tabel 4.3 siswa yang diwawancarai. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, siswa dengan kategori baik. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, maka siswa dengan kategori baik, yaitu siswa EA, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Berikut adalah tabel capaian siswa EA pada indikator berpikir tingkat tinggi, yaitu tabel 4.4 capaian siswa EA pada indikator HOTS. Selanjutnya, siswa dengan kategori cukup. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, maka siswa dengan kategori cukup, yaitu siswa AG, mampu mencapai indikator menganalisis, mengevaluasi, tetapi siswa AG tidak mampu mencapai indikator mencipta. Berikut adalah tabel capaian siswa AG pada indikator berpikir tingkat tinggi, yaitu tabel 4.6 capaian siswa AG pada indikator HOTS. Selanjutnya, siswa dengan kategori kurang, yaitu siswa AN. Yang pertama, pada tahap menganalisis, dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa siswa AN mampu membedakan, mengorganisasikan, tetapi siswa AN tidak mampu menghubungkan, yaitu melakukan perhitungan. Yang kedua, pada tahap mengevaluasi, dari hasil pekerjaan siswa AN menunjukkan bahwa siswa AN tidak mampu mengecek tanda panah dengan teliti sehingga siswa AN tidak dapat menggambar jaring-jaring kubus. Yang ketiga, pada tahap mencipta, dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa siswa AN tidak mampu merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Berikut adalah hasil jawaban siswa AN pada soal nomor 2. Selanjutnya, siswa dengan kategori sangat kurang, yaitu siswa HB. Yang pertama, pada tahap menganalisis, dari hasil pekerjaan siswa HB menunjukkan bahwa siswa HB tidak mampu membedakan, akan tetapi siswa HB langsung mengorganisasikan dengan membuat model matematika. Selanjutnya, siswa HB juga tidak mampu menghubungkan. Yang kedua, pada tahap mengevaluasi, dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa siswa HB tidak mampu mengecek tanda panah dengan teliti sehingga siswa HB tidak dapat menggambar jaring-jaring kubus. Yang ketiga, pada tahap mencipta, dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa siswa HB tidak mampu merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Gambar berikut adalah hasil pekerjaan siswa HB pada soal nomor 1. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa dengan kategori baik, yaitu siswa EA, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Meski belum mencapai tahap memproduksi,
Hal ini sejalan dengan penelitian Deda dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa siswa yang berkemampuan tinggi mampu menyelesaikan butir soal indikator menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Siswa dengan kategori cukup, yaitu siswa AG, mampu menganalisis, mengevaluasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Saraswati dan Agustika tahun 2020 yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir hot siswa cukup masih rendah dalam menyelesaikan soal ranah kognitif C6. Selanjutnya, siswa dengan kategori kurang dan sangat kurang, yaitu AN dan HB, tidak mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniati dan kawan-kawan tahun 2016 yang menyatakan bahwa siswa yang berkemampuan rendah tidak mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dengan baik untuk semua soal. Yang terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Siswa dengan kategori baik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua, siswa dengan kategori cukup mampu menganalisis dan mengevaluasi. Yang ketiga, siswa dengan kategori kurang dan sangat kurang tidak mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya, saran. Saran yang pertama yaitu bagi guru. Guru hendaknya memberikan soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada siswa untuk melatih proses berpikir siswa. Yang kedua, saran bagi sekolah. Sekolah hendaknya memperhatikan proses belajar di sekolah dengan memperbanyak memberikan soal-soal yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada siswa untuk melatih proses berpikir siswa. Dan yang terakhir, saran bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Sekian dan terima kasih.